Menpora Zainuddin Amali menggelar pertemuan dengan supporter dan pemilik klub secara daring pada Selasa sore. Pertemuan ini juga dihadiri Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan dan Direktur PT Liga Indonesia Baru Ahmad Hadian Lukita. Usai dikeluarkannya izin dari kepolisian, Menpora ingin memastikan komitmen terutama dari supporter klub dalam menyukseskan kompetisi. Kompetisi akan berjalan dengan protokol kesehatan ketat yang di dalamnya juga berisi larangan bagi supporter untuk datang langsung ke stadion. Dari hasil pertemuan, seluruhnya sepakat untuk patuh terhadap aturan yang dibuat. Saya optimis supporter kita pasti akan patuh, pasti akan bisa bekerja sama. Dan tadi baru saja saya, Ketua Umum PSSI dan Dirut LIB berkomunikasi langsung dengan pemilik klub, juga dengan pimpinan-pimpinan supporter. Semua menyatakan komitmennya. Izin kompetisi Liga 1 memang telah terbit. Namun sesuai arahan Kapolri dan Satgas COVID-19, izin akan terus dievaluasi, terutama dari aspek ketaatan protokol kesehatan. Jika terjadi banyak pelanggaran, bukan tidak mungkin izin akan ditarik dan kompetisi bisa berhenti di tengah jalan. Setelah 2 pertandingan Liga 1 berjalan baik, dengan protokol kesehatan ketat, membuat PT Liga Indonesia Baru semakin optimis Liga berputar mulus. Meski begitu masih banyak tantangan ke depan, terutama terkait jadwal pertandingan yang belum terstruktur. PT LIB baru mengumumkan 3 pertandingan yang digelar pada 27, 28, dan 29 Agustus. Direktur Operasional PT LIB Sujarno menjelaskan, pertandingan Liga 1 akan berjalan fleksibel, terutama terkait lokasi pertandingan. Rencananya awal pekan depan, PT LIB kembali mengadakan pertemuan manajer dan mengumumkan rencana pertandingan berikutnya. Kita dalam waktu dekat, paling tidak kemungkinan Selasa, kita tentu akan bertemu dengan manajer klub untuk membahas, menginformasikan insya Allah terkait dengan jadwal liga berikutnya. Memang ini seperti kita sampaikan bahwa kita menganut sangat fleksibel terkait dengan penjadwalan ini. Terutama masalah tempat. Itu termasuk yang direkomendasi di asesmen oleh Satgas, itu yang akan segera kita sesuaikan. Harapan publik sepak bola tanah air untuk keberlanjutan Liga 1 terkabul. Setelah evaluasi terhadap 3 laga pembuka, pemerintah melalui Kemendagri memberikan lampu hijau yang tertuang dalam Instruksi Mendagri nomor 38 tahun 2021. Pada pertemuan manajer yang digelar Selasa petang, PT Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi mengumumkan kabar baik ini. Kendati begitu, dalam Imendagri disebutkan pertandingan hanya boleh digelar di wilayah PPKM level 2 dan 3 dengan maksimal 9 laga per pekan. Dalam pertemuan ini PT LIB juga menjelaskan jadwal sudah disusun, namun terkait lokasi pertandingan akan tetap diumumkan per pekan. Dengan demikian, liga berjalan fleksibel. Sementara klub wajib menyiapkan diri untuk berlaga di Pulau Jawa. Perlu diketahui, tempatnya kita akan beritahu kepada klub-klub ini pada H-2 ketika dia tiba di hotel, kita akan sampaikan. Kenapa? Karena sekarang klub ini dalam posisi on call, siap di mana saja gitu. Dia tinggal bergerak, tinggal bergeser kemana. Apalagi posisi sekarang sudah mendekat semua dan tentu udah di Jawa semua. Termasuk yang klub di luar Jawa tentu sudah di Jawa semua. Kita sampaikan mereka, kenapa pertimbangannya? Satu, bahwa masalah tempat ini sangat fleksibel dan sangat dinamis. Karena disampaikan oleh di instruksi Mendagri itu adalah dilaksanakan di level 3, level 2. Nah, ketika kita bicara fleksibel, kita dinamis tentu menyesuaikan dengan perkembangan situasi terkait dengan penerapan PPKM. Nah, untuk pekan pertama September, PT LIB telah merilis 6 laga yang akan dimainkan mulai 3 hingga 5 September. Di antaranya PS Tira melawan Madura United, serta PSS Sleman kontra Persija Jakarta. PT LIB tetap berharap kompetisi akan selesai pada April 2022. Terkait mundurnya jadwal dari yang direncanakan sebelumnya, akan ada akselerasi dengan memanfaatkan jeda kompetisi yang tidak terpakai seperti agenda FIFA Matchday.
Rangkaian persiapan timnas Indonesia menuju Piala Dunia U20 2023 kembali berjalan. 72 nama pemain dipanggil PSSI dalam 2 gelombang. 36 pemain sudah mulai berlatih sejak Senin sore di bawah komando pelatih Shin Tae-yong. Shin yang baru tiba dari Korea langsung memantau perkembangan kondisi fisik para pemainnya. Agar tidak terlalu turun, latihan fokus untuk mengejut fisik. Seperti biasa, Shin mencari pemain dengan determinasi dan semangat yang tinggi. Semua pemain yang dipanggil berkesempatan yang sama untuk berkostum timnas. Berlatih di bawah arahan Shin Tae-yong diakui para pemain cukup menguras energi. Apalagi sebagian dari mereka tengah memasuki persiapan kompetisi di klub masing-masing di mana intensitas latihan mulai menurun. 자, 이번에 우리 선수들이 앞으로 쭉 소집을 해서 선수들 보겠지만은 선수들이 누가 기량이 좋고 앞으로 누가 더 인터넷 축구 발전에서 희망이 있는 선수들인지 그거 선발하기 위해서 지금 소집 훈련을 하게 됐다. Hari pertama kita cukup berat walaupun nggak 100% Shin bilang. Jadi kita harus bisa kerja keras sekeras mungkin karena ini main keluar masuk nggak tetap stay di sini. Pemusatan latihan ini akan digelar hingga 11 September di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. PSSI bertekad melakukan persiapan maksimal mengingat Indonesia akan menjadi tuan rumah nanti.